Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Praktik Public Relation, yang beranggotakan 1. Octavia Anggunka dengan NIM 191231008. Yang kedua, Inggit Atmawati dengan NIM 191231063. Yang ketiga, Eti Fitriani dengan NIM 191231079. Yang keempat, saya sendiri, Muhammad Fikri Faluda dengan NIM 201231055. Yang selanjutnya, poin-poin materi dari kami. Yang pertama ada Humas Korporat. Public Relation adalah sebuah disiplin yang terbentuk menjadi berbagai jenis fungsi. Praktik Public Relation atau PR yang di Indonesia lain disebut dengan praktik kehumasan. Memiliki corak yang beraneka warna, praktik PR juga bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan perasaan serta perilaku positif masyarakat luas terhadap organisasi, lembaga, atau perusahaan. Tujuan praktik Public Relation adalah membuat publik dan organisasi, lembaga atau perusahaan saling mengenal, baik kebutuhan, kepentingan, harapan maupun budaya masing-masing. Di banyak perusahaan, pada umumnya manajer komunikasi bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi dengan media dan biasanya memiliki peran utama dan mengembangkan komunikasi dengan para karyawan. Beberapa kualitas TCO yang sukses adalah fleksibilitas, kesabaran, kemampuan analitis, dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. TCO harus memantau masalah ini secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar masalah yang ada tidak berubah menjadi sebuah krisis. Tugas ini semakin berat dengan hadirnya internet. Baik, yang selanjutnya B mengenai tanggung jawab Chief Communication Officer atau CCO. Meskipun tidak semua organisasi itu layak untuk diberitakan atau ingin diberitakan, namun setiap organisasi besar berusaha untuk mengembangkan hubungan yang berkelanjutan dengan media, baik media lokal, nasional, ataupun media internasional. Hubungan tersebut memfasilitasi arus informasi dari sebuah organisasi ke publik ataupun sebaliknya. CCO biasanya memiliki peran dalam mengelola komunikasi tersebut, serta mempersiapkan eksekutif untuk agenda penampilan di media utama, pidato industri, pertemuan karyawan, dan berpartisipasi dalam acara komunitas. Banyak juga CCO yang bertanggung jawab untuk mengawasi hubungan internal serta melakukan penelitian terhadap karyawannya. Meskipun terkadang dipandang dengan sebelah mata, upaya komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawannya bisa menghasilkan sebuah keuntungan yang besar. Namun karyawan seringkali merasa bahwa mereka adalah pihak yang paling terakhir mendengar perkembangan dari organisasi mereka. Tren organisasi yang sukses sekarang ini lebih menekankan pada upaya untuk menjaga agar para karyawan mendapatkan informasi yang baik dari perusahaan. Selain itu, juga melakukan dialog yang berkelanjutan dengan para karyawan serta memasukkan pendapat dan pandangan mereka ke dalam kebijakan manajemen. Kemudian sebagian besar fokus dalam komunikasi internal saat ini lebih berpusat kepada peran supervisor lini pertama. Ketika mereka dapat melakukan pekerjaan yang baik dalam mengkomunikasikan sebuah masalah, maka karyawan kemungkinan akan lebih bersedia untuk memperhatikan inisiatif perusahaan. Banyak CCO perusahaan menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan Chief Marketing Officer atau CMO dalam perusahaan mereka.
CCO dan CMO memiliki hubungan yang sangat kuat, tetapi mempunyai fokus serta tanggung jawab yang berbeda. CMO lebih bertanggung jawab dalam mengelola merek produk atau produk brand, serta CCO biasanya lebih bertanggung jawab dalam mengelola merek perusahaan atau organisasi, atau bisa disebut dengan corporate brand, serta segenap reputasi organisasi dalam hal kualitas, layanan, pelanggan, dan sebagainya. Kegiatan tersebut mencakup iklan korporat yang menunjukkan atribut serta nilai keseluruhan organisasi, bukan sekedar produk atau layanan tertentu. Kemudian selain itu juga mencangkup partisipasi dalam program-program lainnya seperti koalisi industri, forum kepemimpinan, atau panel akademis. Pada zaman seperti saat ini, semua pesan PR perlu disampaikan melalui web dan media sosial karena itu merupakan sumber informasi bagi sebagian khalayak umum. Bagi perusahaan yang sudah go internasional, maka pesan yang disampaikan juga harus disesuaikan dengan khalayak global. Strategi komunikasi harus memiliki mekanisme umpan balik atau feedback yang memadai serta organisasi mengetahui seberapa efektif pesan utama tersebut telah diterima dan mengetahui apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan untuk memberikan konten informatif dan bermanfaat kepada publik. Kemudian CCO memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola isu, yakni mencangkup manajemen krisis dan resiko di industri yang rentan bahaya atau resiko kegagalan produk, seperti industri penerbangan, industri otomotif, farmasi, dan sebagainya. Kunci dari manajemen isu adalah memberikan nasihat bijak kepada tim senior saat terjadi perdebatan dalam menghadapi sebuah permasalahan. Fungsi komunikasi korporat yang efektif adalah memberikan konsultasi tentang resiko potensial, memberikan kesempatan kepada publik untuk didengar oleh pengambil keputusan, dan membantu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam sebuah tindakan. CCO yang efektif harus memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tujuan organisasi dan peran fungsi komunikasi dalam membantu memenuhi tujuan tersebut. Baik di lingkungan sehari-hari, sebagian besar waktu serta perhatian CCO difokuskan untuk mengelola hubungan staf. Mereka merekrut dan mengembangkan talenta-talenta yang ada dengan tujuan untuk membangun kredibilitas dalam organisasi, dan nantinya talenta-talenta tersebut diharapkan dapat memberikan sebuah masukan yang berguna kepada organisasi. CCO terus berkontribusi dalam mencari karyawan yang dapat berpikir kritis, menulis dengan baik, dan mengembangkan hubungan yang baik dengan publik internal organisasi dan juga dengan publik eksternal dari organisasi. Mereka diharapkan dapat membantu rekan-rekannya agar menjadi pemimpin yang lebih baik dengan meningkatkan keterampilan mendengar suara para karyawan, serta meningkatkan fokus mereka pada komunikasi kerja kelompok. Kemudian misi utama dari CCO adalah meningkatkan hubungan baik antara organisasi dengan publiknya dengan cara membantu organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pada informasi yang cukup, serta memperhitungkan dampak atau reaksi dari keputusan tersebut. CCO menggunakan semua alat yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Upaya yang dilakukan oleh CCO untuk memenuhi misinya, CCO bekerja sama dengan timnya untuk mengembangkan dan mendistribusikan pesan-pesan yang mendukung tercapainya misi dari organisasi tersebut. Poin selanjutnya adalah C. Humas agensi. Selain dari departemen internal, organisasi-organisasi baik dari perusahaan kecil hingga perusahaan global banyak yang bekerja dengan kemitraan agensi humas.
dalam rangka mengembangkan dan menerapkan program komunikasi. Agen humas ini dapat menghasilkan pendapatan miliaran rupiah dan mempekerjakan banyak konsultan. Nah, di sini ada 4 tipe utama agen humas yang terdiri dari agen layanan penuh sampai spesialis untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau klien tertentu. Nah, sebagian dari agen humas ini menyediakan jasa untuk unit organisasi induk yang lebih besar sampai badan yang dimiliki secara individual. Nah, 4 tipe ini adalah antara lain 1. Agen layanan lengkap. Nah, beberapa agensi besar menawarkan spektrum layanan lengkap mulai dari hubungan media tradisional dan perencanaan program sampai keahlian riset, pelatihan, dan keahlian media yang sangat khusus. Bahkan di luar negeri ada beberapa contoh agensi besar seperti Katz Elum, Buson Master, Weber Sandwich, Porter Novelli, dan Fliss Lumen Hillard. Nah, yang kedua adalah agen urusan umum. Agen ini memiliki keahlian khusus dalam urusan publik. Badan-badan yang berada di agen ini berfokus untuk mengadvokasi perusahaan dari ancaman eksternal. Misalnya saja untuk mengorganisir kampanye, melobi anggota dewan dan pejabat pemerintah, atau melatih klien mereka untuk melakukannya. Yang ketiga adalah layanan konseling strategis. Agensi jenis ini berfokus pada apa yang sering disebut sebagai komunikasi strategis, seperti merger dan akuisisi, hubungan investor, dan pembelaan pengambil alihan paksa. Nah, badan-badan ini dibawa masuk untuk melengkapi staf perusahaan dan agen dokumentasi saat perusahaan memutuskan untuk melakukan langkah besar, misalnya membeli perusahaan lain atau menjual anak perusahaan besar. Mereka juga dipertahankan saat perusahaan menghadapi pengambil alihan yang tidak diinginkan oleh perusahaan lain. Sudah menjadi hal yang biasa bagi dua buah perusahaan bersaing untuk memiliki agen strategis yang memperjuangkan pengambil alihan paksa. Perseteruan antar perusahaan ini seringkali terekspos ke publik sehingga memenuhi halaman depan media selama berhari-hari. Nah, untuk itu seorang konselor strategis biasanya mengembangkan hubungan jangka panjang dengan beberapa reporter merger dan akuisisi di media-media besar yang mereka gunakan sebagai pengungkit nama klien mereka. Dan yang keempat adalah layanan identitas perusahaan. Agensi memiliki keahlian dalam mengembangkan strategi dan program branding untuk perusahaan. Nah, badan-badan ini memanfaatkan penelitian ekstensif untuk mengembangkan platform mereka atau merek platform bagi klien mereka. Keahlian mereka meliputi desain, grafis, penamaan, program keterlibatan merek untuk karyawan, dan sistem identitas yang lengkap. D. Tren dalam dunia agensi. Terlepas dari tipe dan area fokusnya, saat ini sebagian besar agen terpengaruh oleh sejumlah tren industri yang baru. Ada fenomena di mana banyak perusahaan lebih meningkatkan praktik outsourcing atau pengalihan tenaga kerja kepada pihak ketiga. Dengan bertambahnya tekanan untuk bisa meningkatkan margin keuntungan, banyak juga perusahaan yang berpikir bahwa mereka akan dapat mengelola pasang surutnya arus komunikasi dengan cara mempekerjakan agen eksternal untuk bisa mengikuti aktivitas komunikasi tertentu sebagai pengganti staf internal. Selain itu juga, perusahaan dan agensi banyak menggunakan tim yang lebih virtual. Dalam banyak kasus ini, tim ini berada di berbagai kantor, kota, zona waktu, bahkan di berbagai negara yang semuanya terhubung melalui internet. Sebagian besar dari agensi ini
diharapkan bisa memberikan nasihat strategis, bukan hanya solusi taktis yang bisa melibatkan program pelaksana. Terlepas dari bagaimana struktur hubungan antara klien dan agen, biasanya klien lebih mengharapkan agen untuk mengantisipasi masalah dan memberikan perspektif baru yang dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan dan juga rekomendasi kepada CEO dan publik internal serta kolega mereka. Mayoritas dari agensi besar ini memiliki jangkauan global. Mereka mengoperasikan jaringan global dengan kantor di berbagai negara. Beberapa di antara mereka juga melakukannya dengan karyawan mereka sendiri, tetapi ada juga yang membentuk kemitraan dengan lembaga independen di negara lainnya. Yang selanjutnya adalah poin E, yaitu kehidupan agensi versus kehidupan perusahaan. Nah, banyak tanggung jawab manajerial seorang Chief Communication Officer atau CCO perusahaan dilakukan oleh seorang profesional agensi. Nah, profesional agensi ini seringkali membangun keahliannya dengan layanan jangka panjang bagi klien industri dan bekerja sebagai tenaga ahli yang memecahkan masalah atau krisis sebagai konsultan eksternal. Nah, kemudian kembali kepada agensi mereka setelah masalahnya diselesaikan. Di dunia agensi ini, banyak penawaran atau kesempatan berbagai jenis tugas dengan berbagai macam klien. Jalur karir melalui agensi dapat memberi peluang di berbagai bidang, termasuk hubungan media, manajemen isu, manajemen krisis, pengembangan merek, perencanaan program, dan reputasi perusahaan. Nah, untuk beberapa orang, salah satu aspek negatif dari pekerjaan pemula di agensi adalah mereka sangat fokus dalam pelaksanaan program, publisitas, dan promosi media. Di sisi perusahaan, sebagian besar karyawan, terutama di tingkat pemula, berfokus pada satu industri atau lini bisnis. Saat itu ada kecenderungan di mana perbedaan peran antara perusahaan dan biro iklan semakin menipis. Dengan meningkatnya penggunaan tim virtual, klien lebih fokus pada hasil daripada pada demarkasi antara agensi dan perusahaan. F. Humas pemerintahan dan urusan publik. Humas yang menangani pemerintahan dan urusan publik adalah jenis humas yang berhubungan dengan bagaimana sebuah organisasi yang bisa berinteraksi dengan pemerintah, regulator pemerintah, badan legislatif, dan aparat pemerintahan. Peran dan fungsi dari humas pemerintahan dan urusan publik seringkali dianggap sama, tetapi sesungguhnya ada sedikit perbedaan. Kedua fungsi tersebut seringkali saling tumpang tindih, namun hubungan pemerintahan seringkali berjenis komunikasi organization to government, yang membahas mengenai isu-isu regulasi, berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah, melakukan lobby dalam rangka mengedukasi legislator, dan seterusnya. Sementara dalam urusan publik adalah sisi eksternal yang menangani isu-isu kebijakan publik yang menjadi perhatian konstituen, aktivis, ataupun kelompok yang melobi pemerintah atas nama perspektif tertentu. Urusan publik ini adalah isi yang berkenaan dengan testis yang merupakan inisiatif di tingkat bawah, yang berarti bahwa publik sehari-hari mengatur serta menciptakan sebuah gerakan yang dapat mendukung suatu isu atau perspektif tertentu. Spesialis urusan publik akan berupaya untuk dapat menyelesaikan konflik atas nama organisasi untuk bisa menciptakan solusi masalah yang inklusif. Spesialis urusan publik ini bertindak sebagai pelobi atas nama organisasi mereka, dan mereka juga berinteraksi dengan publik untuk melobi pemerintah tentang undang-undang atau peraturan tertentu. Mereka lebih berfokus pada area kebijakan publik tertentu seperti perjanjian perdagangan internasional, keamanan atau terorisme, upah, dan sebagainya. Baik dalam manajemen isu maupun urusan publik, sama-sama berusaha untuk memfasilitasi interaksi antara organisasi dan juga pemerintah yang harus ditangani.
Namun, dalam manajemen isu memiliki fungsi yang lebih besar karena tidak hanya berurusan dengan publik pemerintah dan regulasi, tetapi juga banyak jenis publik lainnya. Sedangkan fungsi dari humas pemerintah atau urusan publik lebih terfokus pada isu legislatif, peraturan, dan juga lobby. Humas urusan publik dapat digunakan juga dalam lingkungan perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan pemerintah, kelompok kepentingan, dan media mengenai kebijakan serta undang-undang. Selanjutnya G mengenai teori praktik public relation. Dalam praktik public relation, teori mempunyai beberapa fungsi. Secara umum, teori sangat diperlukan oleh para praktisi sebagai pedoman untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan situasi sosial yang sedang dihadapi. Relasi ini dijelaskan, Lemes-Gruning-South menyebut teori dapat digunakan oleh para praktisi untuk dua hal, yaitu merencanakan program kegiatan dan menggunakan kesuksesan ataupun kegagalan program untuk merevisi teori Culbertson, Jefferson, dan Terrell 1993. Teori makin diperlukan mengacu pendapat Johansson 2007 bahwa praktisi pada saat ini menghadapi multi aspek persoalan yang mencangkup komunikasi, menjalin relasi dengan berbagai publik, dan perkembangan teknologi dengan berbagai dampak sosialnya. Kemudian dari tulisan Carl Habotan dan Vincent Hazelton, IR 1989, setidaknya ada 4 fungsi teori bagi para praktisi public relation. Fungsi yang pertama adalah fungsi deskripsi, di mana teori ini menyediakan kosakata untuk belajar dan menjelaskan konsep public relation. Teori menjelaskan konsep, umum, dan variabel dalam praktik public relation. Dalam teori ini berfungsi mendeskripsikan dan mengenalkan konsep-konsep seperti boundary spanning, dominant coalition, dan atau active public yang mungkin tidak dikenal oleh para praktisi. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pemahaman. Selain untuk mendeskripsikan mengenai apa itu public relation, teori ini juga berfungsi untuk memberikan pemahaman tentang public relation. Misalnya, teori memberi pemahaman mengenai mengapa konsep boundary spanning itu diperlukan dan bagaimana pengaplikasiannya. Fungsi yang ketiga adalah fungsi prediksi dan kontrol. Pada teori ini mempunyai kemampuan memprediksi, mengontrol, dan mengantisipasi kemungkinan dari penerapan konsep. Misalnya, jika organisasi tidak menerapkan konsep boundary spanning, praktisi public relation dapat memprediksi hal ini akan mempengaruhi kualitas hubungan dengan publik dan tidak dapat melakukan manajemen isu dengan baik. Fungsi yang keempat adalah fungsi heuristik. Teori artinya, pada teori ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Public relation disarankan untuk mendialogkan dan menghubungkan teori yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh pemahaman yang lebih baik untuk mengatasi sebuah permasalahan di perusahaan. Misalnya konsep boundary spanning dalam teori, sistem ini dipadukan dengan konsep komunikasi dua arah dalam model two-way symmetries. Artinya, fungsi boundary spanning yang salah satunya yaitu aktivitas memonitor lingkungan akan dapat berjalan dengan efektif jika public relation menyediakan saluran komunikasi dua arah atau timbal balik dengan publiknya. Hal ini misalnya dapat bermanfaat untuk mengurangi terjadinya demonstrasi karyawan akibat keluh kesahnya tidak tertampung dalam saluran komunikasi yang lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan media sosial pada praktisi public relation. A. Mempertahankan identitas organisasi atau branding. Praktisi menyatakan bahwa media sosial membawa keuntungan tersendiri bagi kegiatan branding. Praktisi dapat memberikan berbagai informasi mengenai identitas perusahaan kepada khalayak dengan tujuan untuk meningkatkan brand pada publik. B. Mengontrol perkembangan isu dan krisis. Praktisi juga sudah mengakui bahwa kehadiran media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui isu yang sedang berkembang di sekitaran
wilayah operasional perusahaan mereka. C. Pelaksanaan CSR. Praktisi menyatakan bahwa sejauh ini media sosial juga digunakan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan CSR dan kegiatan sosial yang dilakukan untuk perusahaannya. Praktisi juga menyatakan bahwa dengan memanfaatkan media sosial, perusahaan dapat memantau serta memancing respon publik terhadap berbagai kegiatan sosial dan CSR yang dilakukan perusahaan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam merencanakan di kegiatan selanjutnya. Selain itu, praktisi juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media dalam melakukan aksi kampanye sosial dan mempersuasi publik untuk ikut berpartisipasi melakukan hal yang sama. D. Berhubungan dengan publik. Praktisi meyakini bahwa media sosial dapat memfasilitasi terbangunnya hubungan dengan publik yang lebih baik dengan cara-cara yang benar dan baik. Selain itu, media sosial juga dimanfaatkan oleh praktisi sebagai media dalam penyampaian masukan bagi publik kepada perusahaan. Studi kasus. Seandainya Anda seorang Chief Communication Officer (CCO) dari perusahaan Lion Air, sebutkan dan jelaskan 3 peran Anda dalam mengelola merek perusahaan atau organisasi, corporate brand, serta segenap reputasi organisasi dalam hal kualitas dan layanan pelanggan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.